Kan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan men-share mengenai alat peras ampas tahu generasi ketiga, yang mana pada generasi pertama kemarin saya hanya membuatnya dengan kayu. Kemudian di generasi kedua saya menambahkan sedikit besi untuk tiang penyangganya, dan ini adalah alat peras tahu yang ketiga. Saya membuatnya full dengan besi seluruhnya. Jadi bahan ini akan awet dan tahan lama, atau bisa disebut dengan permanen, karena seluruh bahannya dibuat dengan besi. Jadi untuk alat perasnya ini sudah bisa langsung 2 sak ampas tahu. Langsung bisa ditumpuk 2 seperti ini, dikarenakan pada bagian sampingnya ada dinding-dinding yang membuat ampas tahu tidak bisa keluar ke dinding luar. Jadi bisa saja langsung ditumpuk 2. Itu air perasan dari ampas tahunya. Seperti yang kawan-kawan lihat, airnya keluar di alat perasnya pada bagian samping dan bagian atas, dan airnya lumayan deras keluarnya. Ini untuk perahan yang kedua kali. Itu adalah air bekas perahan ampas tahu sebelumnya. Setelah diperah, apabila ingin melakukan pemerahan lagi untuk membuat ampas tahu lebih kering, biasanya saya pastikan dulu untuk karungnya tidak terjepit atau tersangkut. Jadi setelah sudah betul, baru kita akan pasangkan besinya lagi. Nah, untuk yang terakhir ini disesuaikan agar tidak besinya mengenai besi pada alat perasnya.
karena nantinya besi penutupnya itu akan masuk ke dalam perahan. Jadi apabila dia tersangkut atau kena besi pada bagian badan perahan, maka perahan tidak maksimal atau tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini sudah diperas dan hasilnya biasanya lumayan kering. Yang sudah keringnya seperti ini. Ini yang sudah diperas. Ini hasilnya yang sudah diperas. Sudah bisa terpisah dia. Nah, bahannya sudah lumayan kering. Jadi hasil perahannya ini nantinya akan kita fermentasi langsung ke mixer, dimasukkan ke dalam mixer. Setelah masuk ke dalam mixer, kita masukkan probiotik. Lalu hasil adukan yang sudah difermentasi atau diaduk dengan probiotik akan kita fermentasi ke plastik-plastik besar seperti ini. Ini salah satunya. Nah, ampas tahu yang sudah jadi seperti ini. Ampas tahu ini sudah dicampur dengan bahan yang sudah difermentasi sebelumnya. Dicampur dengan ini adalah tumpi jagung. Bagi kawan-kawan yang mau lihat video tentang fermentasi tingkat lanjut ini, maksudnya kita tidak perlu lagi menggunakan E4 untuk fermentasi ampas tahu atau tidak perlu lagi menggunakan gula. Dikarenakan bahan ini sudah full fermented, jadi bahan ini sudah bisa menularkan bakteri baik ke ampas tahu. Jadi tinggal mencampurkan saja, nanti akan kita buatkan videonya di fermentasi bahan-bahan yang murah. Hasil seperti ini, nanti tinggal kita menggunakannya saja lagi ke campuran pakan atau campuran pur kita nantinya. Nah, yang bagian-bagian yang seperti bulu dan biji-biji ini adalah tumpi dari jagung. Jadi untuk alat peras ampas tahunya ini, ukurannya akan saya detailkan apabila kawan-kawan ingin membuatnya juga di rumah. Untuk panjang dulu, panjang dari kiri ke kanan dia di 46 cm. Kalau bersih dalamnya cuma 43,5 cm, 43 lah untuk bersih dalam. Terus untuk lebarnya dari sini ke sini itu di 51 cm. Jadi dia lebih lebar daripada panjangnya. Ini 46 tadi, yang di sininya 51 cm. Nah, untuk tinggi bagian dalam ini hanya 30 cm, 29 cm untuk bagian dalam dari alas ke situ. Terus untuk jarak dari alas sampai ke ini besi peletakan dongkrak adalah untuk jarak sampai ke yang paling bawah ini 71 cm. Jadi untuk besi yang ini 71 cm tingginya, karena ampas tahu nantinya akan diletakkan di sini sampai setinggi ini kira-kira, baru diletakkan ini besi tutup. Nah, sisanya tinggal meletakkan dongkrak di bagian sini. Untuk lebar sini sama, dia tinggal mengikuti saja. Tapi kan ini bagian luar, jadi 51 cm. Karena dia ikut sampai ke bagian luar ini. Untuk besi ini kemarin saya hanya beli besi-besi bekas. Untuk alas ini ada dapat kemarin besi yang sudah bolong-bolong seperti ini. Apabila kawan-kawan tidak bisa menemukan besi seperti ini, tinggal pakai besi U saja.
besi U seperti ini, terus letakkan bersusun agar ada rongga di bagian tengahnya di antara tiap-tiap besi sehingga air bisa mudah keluar. Nah, untuk pintu depannya sengaja dibikin seperti ini agar seandainya ingin memasukkan jalan depan. Nah, seperti ini. Jadi besinya dilapis dua seperti ini agar bisa untuk menjepit pintunya seperti ini. Sedangkan untuk besi presnya, karena sebelumnya kita tidak memakai ini, hanya triplek saja. Yang ini sudah besi. Bagian atasnya yang diletakkan dongkrak sengaja kita buat dengan besi U yang kokoh agar tidak ada bengkok lagi. Untuk ukurannya, ukuran bersihnya hanya 44 cm dan 42 cm, 44 kali 42. Ini posisinya tepat di dalam alat peras agar si tutupnya ini bisa masuk sampai ke dalam, seperti ini maksudnya. Nah, bila kawan-kawan melihat, dia pas masuk sampai ke dalam seperti ini. Jadi apabila dongkrak itu terus ditekan, dia akan menekan sampai ampas tahu itu turun ke bawah. Nah, itu untuk ukuran. Untuk kaki-kaki bebas saja, yang penting ada kaki-kakinya agar air yang mengalir atau keluar dari ampas tahu bisa terbuang dengan sempurna. Untuk bagian dalamnya, ini adalah besi plat yang digunakan untuk pintu juga. Ini besi plat, mungkin 2 mili. Tapi yang mana dapat saja sebetulnya kawan-kawan, di tempat kawan-kawan apa yang ada besi berapa mili, 3 mili, itu 2 mili nggak masalah. Kita hanya mencari bahan murah yang ada tersedia di sini.